Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memuji kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, yang dinilai menunjukkan perbaikan signifikan, terutama dalam penindakan peredaran barang ilegal yang kini semakin intensif dan lebih sulit disusupi praktik suap. Menurut Purbaya, penegakan hukum kini dilakukan lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Bea Cukai sekarang lebih aktif melakukan razia-razia dan pemeriksaan dan mereka sudah hampir sulit disogok lagi. Peningkatan razia dan pemeriksaan ini menjadi indikasi pembenahan internal yang berjalan di tubuh Bea Cukai. Purbaya mencontohkan keberhasilan Bea Cukai saat mengamankan 3 warga negara asing yang terlibat dalam peredaran barang kena cukai berupa rokok ilegal di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Ketiga pelaku diketahui merupakan warga negara Cina. Kemudian, Bea Cukai Atambua menggagalkan peredaran sekitar 11 juta batang rokok ilegal di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pada 11 Desember 2025. Penindakan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan aparat intelijen serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Dalam operasi yang sama, petugas menemukan pemalsuan pita cukai menggunakan merek Marlboro dan Marlboro Gold. Sebanyak 1.100 batang rokok diduga dilekati pita cukai palsu. Purbaya menilai, temuan tersebut memperkuat indikasi adanya kejahatan terorganisasi dalam peredaran rokok ilegal, khususnya di wilayah perbatasan. Menurut dia, rangkaian penindakan ini mencerminkan komitmen Bea Cukai dalam menjaga penerimaan negara dari sektor cukai. Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum guna menutup ruang bagi praktik penyelundupan serta pelanggaran kepabeanan. Purbaya gencar melancarkan aksi bersih-bersih di Bea Cukai sejak terungkap pengakuan pedagang thrifting di Pasar Senen soal dugaan biaya meloloskan impor pakaian bekas ilegal hingga Rp550 juta per kontainer. Ia menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi keras kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, jika terbukti terlibat pelanggaran. Sikap tegas itu dibarengi langkah turun langsung ke lapangan. Dalam kunjungan ke kantor Bea dan Cukai Tanjung Perak serta Balai Laboratorium Bea dan Cukai Surabaya, Selasa, 11 November 2025, Purbaya menemukan kejanggalan nilai impor, salah satunya submersible pump yang dilaporkan hanya $7 AS atau sekitar Rp117.000. Angka itu jauh di bawah harga pasar yang mencapai Rp40 juta, Rp50 juta per unit. Temuan tersebut mengindikasikan praktik underinvoicing yang berpotensi merugikan negara dan mendistorsi persaingan usaha. Meski demikian, Purbaya tetap mengapresiasi mayoritas pegawai Bea dan Cukai yang bekerja dengan integritas. Ia menegaskan pembenahan tata kelola impor akan terus diperkuat melalui pengetatan pengawasan dan perbaikan prosedur pemeriksaan agar penyelundupan dan praktik curang dapat ditekan, sekaligus menjaga penerimaan negara dan kepercayaan publik. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.